Welcome to Elmika Project. Spiral kali ini akan mengangkat tema tentang motivasi diri. Siapa di antara kalian yang sampai sekarang belum pernah sama sekali nonton atau dengar atau baca tentang motivasi diri? Rata-rata pasti udah pernah ya, minimal sekali. Motivasi itu sangat bagus kalau kita memang lagi down, lagi terpuruk, lagi dalam kondisi di bawah. Itu bagus banget, kita perlu banget. Pesan-pesan tentang motivasi diri yang aktif disebarkan oleh para motivator-motivator handal di negeri ini itu mampu membuat kita jadi semangat lagi, mampu membuat kita jadi punya inspirasi lebih lagi, jadi lebih bergairah, punya banyak ide, dan pastinya jadi bangkit lagi dari keterpurukan. Tapi ternyata ada banyak loh teman-teman yang memang sering nonton atau dengar atau baca tentang motivasi diri. Bukannya itu bikin dia jadi bangkit, bukannya bikin dia jadi tambah semangat, tapi ternyata bikin dia jadi tambah terpuruk lagi. Biasanya pada saat nonton motivasi itu, hal-hal yang berbau motivasi, mereka tuh semangat. Mereka tuh merasa jadi punya gairah baru. Mereka merasa jadi kayak, aku bisa. Semangatnya berkobar-kobar lah ya. Kalau pas lagi baca tentang hal-hal yang berbau motivasi, baca buku motivasi diri, rasanya mereka tuh kayak terinspirasi banget. Rasanya kayak punya banyak ide baru. Ide. Banyak ide bermunculan. Tapi itu cuma bertahan 1 minggu. Paling lama 1 minggu. Habis itu lemes lagi. Pada saat dihadapkan kembali kepada realita hidup, semua semangat dan inspirasinya hilang. Nggak tahu kemana. Semua kembali kepada titik nol. Dan ketemu yang namanya jalan buntu. Ada yang pernah ngalamin? Kenapa bisa begitu? Karena tiap orang takdirnya beda? Bukan. Itu adalah alasan seorang pengecut. Segala motivasi itu tidak bekerja di kamu karena kamu mengharapkan bantuan dari orang lain. Kamu mengharapkan ada orang lain yang datang dan merubah hidup kamu tanpa kamu melakukan sesuatu. Kamu mengharapkan sebuah miracle, sebuah keajaiban, tanpa kamu tahu apa itu keajaiban dan kepada siapa keajaiban itu bisa terjadi. Keajaiban itu memang bisa terjadi kapan saja dan juga di mana saja. Tapi tidak sembarang orang bisa mengalami sebuah keajaiban. Judulnya aja motivasi diri. Tentunya segala sesuatunya itu berasal dari diri kamu sendiri dan untuk diri kamu sendiri. Bukan dari orang lain, bukan untuk orang lain. Kalau sesuatu yang datangnya dari orang lain, kita perlu ganti judulnya. Jadi motivasi teman, motivasi tetangga mungkin. Bahkan sampai ada loh untuk urusan kebahagiaan. Kebahagiaannya dia sendiri. Dia menggantungkan itu kepada orang lain. Bahagianya dia tergantung dari orang lain. Padahal kalau mau bahagia, ya bahagialah sendiri. Bahagia itu dari dalam diri. Kamu menciptakan kebahagiaan itu bukan tergantung orang lain. Kalau kamu menggantungkan kebahagiaanmu dari orang lain, kamu tidak akan pernah bahagia. Aku kasih contoh kasus di sini. Ada seorang, sebutlah namanya Mawar. Mawar ini bekerja di satu perusahaan, statusnya karyawan. Yang namanya karyawan wajar, punya banyak tagihan, punya banyak kebutuhan. Dan kebetulan di tempat kerjanya, si bos lagi sering marah-marah. Karena si bosnya ini merasa bahwa kinerja Mawar ini tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Jadi sering ngomel lah, jadi sering ditegur lah. Padahal niatnya baik, supaya Mawar ini bisa mengejar ketertinggalannya. Supaya sesuai dengan kebutuhan perusahaannya dan sesuai dengan kemauan si bosnya. Karena sering ditegur, si Mawar ini ngerasa bosnya tidak menghargai hasil kerja dia. Ngambek, merasa tersinggung. Terus Mawar teringat dengan sebuah kata-kata motivasi yang selama ini
selalu terngiang-ngiang di telinganya, berputar-putar di dalam pikirannya. Aku harus keluar dari zona nyaman. Keluarlah si Mawar dari kantor itu, padahal dia belum tahu mau pindah kerja di mana atau mau usaha apa. Terus di rumah ngapain? Oh, secret. Pikirkan apa yang kamu inginkan, bayangkan apa yang kamu inginkan. Imajinasikan itu, bayangkan sejelas mungkin. Kamu hanya tinggal membayangkan dan memikirkannya berulang kali, maka semesta akan memberikannya kepadamu. Yakin begitu? Sebulan, 2 bulan, bulan ketiga, gak ada hasil sama sekali. Yang ada kondisinya jadi makin terpuruk, makin ambruk, makin gak karuan. Ujung-ujungnya marah sama Tuhan, ujung-ujungnya Tuhannya dikutuk, ujung-ujungnya Tuhannya dimaki-maki. Katanya Tuhan gak sayang lah, kasih cobaan terlalu berat lah. Padahal mah bukan karena Tuhan gak sayang, doanya aja gak nyampe. Ingat, doa itu sesuatu yang goib, sesuatu yang kita pancarkan, bukan sesuatu yang keluar dari mulut. Kalau sesuatu yang keluar dari mulut, itu namanya kata-kata, itu namanya ucapan, bukan doa. Selama ini mungkin kamu merasa bahwa kamu sudah sering kali berdoa, terlalu sering bahkan. Pagi, siang, sore, malam selalu berdoa, selalu terucap kata-kata yang baik dari mulut kamu. Kamu selalu mendoakan apa yang jadi keinginan kamu, jadi keinginan keluarga kamu. Kebahagiaan, kesuksesan, ketenteraman, cinta, kemapanan, semua sudah kamu ucapkan. Sampai doer. Tahun doer enggak? Tapi kamu lupa, selama ini energi yang kamu pancarkan adalah energi marah, kecewa, negatif, merasa tidak dihargai, merasa sial, merasa terpuruk. Gak sesuai apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kamu vibrasikan. Kalau yang kamu vibrasikan adalah itu, ya jangan marah. Kalau kemudian yang datang ke kamu adalah hal-hal yang membuat kamu marah, hal-hal yang membuat kamu lebih sial, hal-hal yang membuat kamu menjadi lebih diremehkan, karena itu adalah yang kamu minta. Itu yang kamu doakan secara tidak sadar. Terus menerus, itu doamu yang sampai. Ini kalau aku jadi Tuhan ya. Misal, hanya sebagai ilustrasi, ada orang marah-marah, terus menghujat Tuhan, marah-marah sama aku, kan ceritanya aku lagi jadi Tuhan. Aku cuma bingung gini, sambil garuk-garuk kepala gitu. Lu nape toh? Emang lu minta apa? Yang lu minta kan selama ini udah gue kasih. Gue kasih lebih malahan. Emang masih kurang ya? Lu minta lebih ya? Ntar, habis ini gue lebihin ya. Kurang baik apa coba Tuhan? Bukan Tuhannya yang gak baik, bukan Tuhannya yang gak sayang. Dijawab kok doanya. Masalahnya doa yang mana yang sampai? Kan gitu. Bayang gak sih kalau ternyata vibrasi yang sampai, doa kita yang sampai adalah rasa marah kita, emosi kita, dendam kita, rasa sial kita. Dikasih lah itu, dikasih sama Tuhan, dikasih lebih malahan tuh. Lah untung bukan Tuhan aku ya, masih manusia.